Kali ini kita bakal kupas tuntas soal dua masalah kesehatan yang suka datang barengan nih, obesitas dan kolesterol tinggi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa hubungannya sih? Dan yang lebih penting, gimana cara ngatasinnya? Nah, yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah ini dia nih pertanyaan yang sering banget muncul. Mungkin ini juga yang lagi Anda pikirkan kan? Beneran nih dok, berat badan berlebih bisa bikin kolesterol saya jadi tinggi? Jawaban singkatnya, bisa banget. Tapi gimana persisnya? Kok bisa begitu? Oke, kita bedah lebih dalam lagi ya. Oke, saya ngerti banget. Dengar diagnosis obesitas plus kolesterol tinggi itu pasti bikin cemas ya kan? Tapi, Anda tahu nggak? Langkah Anda mencari tahu info kayak gini, itu justru langkah yang paling benar dan paling kuat. Rasa khawatir itu wajar kok. Justru itu tandanya Anda peduli sama diri sendiri. Nah, sekarang yuk, kita ubah rasa khawatir itu jadi sebuah aksi nyata. Jadi, biar lebih jelas lagi ya, jawabannya itu iya banget. Obesitas itu bisa jadi pemicu langsung naiknya kolesterol. Keduanya ini bukan masalah yang berdiri sendiri-sendiri loh. Anggap aja kayak efek domino. Satu jatuh, yang lain ikut jatuh, saling terkait erat. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih, bagian kenapanya. Gimana sih ceritanya kelebihan berat badan itu bisa ibaratnya mengacaukan sistem kolesterol di tubuh kita? Nah, kalau kita paham akarnya, ngatasinya juga jadi lebih gampang. Coba bayangin deh, timbangan yang berat sebelah. Nah, pada orang dengan obesitas, timbangannya jadi miring. Sisi kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida itu jadi naik, jadi berat banget. Sementara itu, di sisi lain kolesterol baik atau HDL yang tugasnya itu kayak pasukan pembersih di pembuluh darah kita, jumlahnya malah anjlok. Nah, kombinasi kayak gini nih yang bahaya banget buat jantung. Nah, ada satu biang kerok utama yang perlu kita waspadai, yaitu lemak perut. Lemak yang numpuk di perut ini, atau lemak visceral, itu bukan cuma tumpukan biasa. Anggap aja dia itu kayak pabrik kecil yang non-stop produksi zat-zat pemicu radang. Akibatnya, sistem metabolisme tubuh buat ngatur kolesterol dan gula jadi kacau balau. Situasinya jadi makin runyam deh. Oke, cukup ya bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Dan ini kabar baiknya, karena masalahnya nyambung, solusinya juga jadi satu paket. Jadi setiap usaha yang kita lakuin, itu bakal ngasih efek ganda. Keren kan? Sekali dayung, 2-3 tulah terlampaui. Ini dia kuncinya. Anggap aja ini kayak promo buy one get one free buat kesehatan. Serius. Setiap kali Anda berusaha nurunin berat badan, otomatis angka kolesterol juga ikut membaik. Sebaliknya juga gitu. Pola makan sehat buat kolesterol pasti bantu ngontrol berat badan. Jadi efeknya double, hasilnya pun nyata. Sip, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Apa aja sih langkah-langkah konkret yang bisa kita mulai hari ini juga? Yuk, kita bedah bareng-bareng rencana aksinya, mulai dari yang paling dasar dulu, apa yang kita makan. Jadi strategi kita itu punya 4 pilar utama. 1. Perbaiki pola makan. 2. Atur porsi. 3. Lebih aktif bergerak. Dan 4. Kelola gaya hidup secara menyeluruh. Nah, 4 pilar ini saling dukung satu sama lain. Jadi perubahannya bukan cuma efektif, tapi juga bisa awet. Bisa jadi kebiasaan jangka panjang. Yuk kita bahas pilar pertama, soal makanan. Intinya sih kita harus lebih pintar milih makanan. Coba deh kurangi lemak jenuh, misalnya dari daging-dagingan yang banyak lemaknya. Terus perbanyak makan sayur, buah, sama biji-bijian utuh. Kenapa? Soalnya serat di dalamnya itu juara banget. Dia bikin kita kenyang lebih lama, bagus buat ngontrol berat badan, plus dia juga bantu nangkep dan buang kolesterol jahat dari tubuh. Oh ya, jangan lupa juga soal porsi. Makan porsi kecil tapi lebih sering itu lebih baik, biar metabolisme kita tetap on terus. Eits, tapi bukan cuma lemak jenuh aja musuhnya. Ada lagi nih musuh dalam selimut, gula. Ya, semua yang manis-manis kayak minuman kemasan, kue, roti tawar putih, itu juga perlu dibatasi. Soalnya gula berlebih di tubuh kita itu bakal diubah sama hati jadi trigliserida. Dan itu salah satu jenis lemak jahat juga. Jadi ngurangin gula itu sama pentingnya kayak ngurangin lemak jahat loh. Oke, pilar selanjutnya, gerak badan. Ada satu angka keramat nih yang perlu kita ingat. 150, 150 menit. Ini target aktivitas fisik intensitas sedang dalam seminggu. Mungkin kedengarannya banyak ya, tapi tenang, ini bisa banget dicapai kok. Dan efeknya buat jantung sama metabolisme kita luar biasa. Tenang, Anda nggak perlu langsung daftar lari maraton kok. Kuncinya itu konsisten. Mulai aja dari yang Anda suka. Misalnya jalan cepat 30 menit tiap sore, atau sepedaan pas weekend,
atau berenang. Semua itu bagus banget buat bakar kalori. Dan yang paling penting, bisa naikin kadar kolesterol baik alias HDL kita secara signifikan. Nah, buat melengkapi semuanya, pilar terakhir ini nggak kalah penting. Stres, kurang tidur, itu bisa bikin hormon nafsu makan kita jadi berantakan. Terus, rokok sama alkohol, wah itu udah jelas racun buah pembuluh darah. Jadi, ngurusin 4 hal ini, makanan, olahraga, istirahat sama kebiasaan buruk, itu resep lengkap buat kesehatan jangka panjang. Satu hal penting yang perlu diingat, Anda nggak sendirian dalam hal ini. Dukungan dari profesional itu krusial banget. Anggap aja dokter Anda itu kayak health coach pribadi Anda, partner paling penting dalam perjalanan ini. Pasti ada yang mikir gini, saya udah capek-capek diet, udah olahraga, kok kolesterolnya masih tinggi aja sih? Nah, ini pertanyaan yang wajar banget. Kalau ini terjadi, please jangan langsung merasa gagal ya. Kadang-kadang ada faktor lain yang main, kayak genetik misalnya, yang bikin perubahan gaya hidup aja tuh belum cukup. Nah, kalau setelah konsisten ubah gaya hidup, tapi angkanya masih bandel, dokter mungkin akan mempertimbangkan untuk meresepkan obat. Penting banget nih cara kita mandang obat ini. Ini bukan jalan pintas ya, anggap aja ini sebagai alat bantu super efektif yang kerjanya itu barengan sama gaya hidup sehat Anda, bukan buat ngegantiin usaha Anda. Makanya, kuncinya itu adalah konsultasi rutin. Rajin check-up, ngobrol sama dokter soal hasil lab, soal kemajuan Anda, atau bahkan kesulitan yang Anda hadapi. Dengan begitu, dokter bisa bantu nyusun rencana yang paling pas buat Anda dan mastiin kita tetap ada di jalur yang benar. Sebagai penutup, saya cuma mau bilang satu hal. Tetap semangat ya. Proses ini tuh ibarat lari maraton, bukan sprint. Pasti ada naik turunnya. Ada hari di mana kita semangat banget, ada juga hari yang rasanya berat. Nggak apa-apa, kalau sesekali hilaf, maafkan diri sendiri, terus balik lagi ke jalur. Yang penting, jangan pernah lupa tujuan utamanya. Hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi buat Anda. Coba deh, lupain dulu rencana besar buat besok atau minggu depan. Fokus ke hari ini, sekarang. Apa satu aja langkah super kecil yang bisa Anda lakuin sekarang juga? Mungkin ganti minuman manis yang ini sama air putih, atau pilih naik tangga daripada lift? Mulai aja dari situ, karena langkah kecil hari ini itu adalah fondasi dari perubahan besar di masa depan.